Selamat pagi, selamat sahabat kami ucapkan kepada saudara-saudari yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Selamat datang kembali dalam seri seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema besar hanya satu. Apakah saudara percaya bahwa kita dilahirkan di dunia ini sebagai pemenang? Menang melawan apa? Menang melawan siapa? Tentu saja menang melawan dosa. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Kita tidak akan berjuang sendirian. Seperti dalam janjinya dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Karena kita pasti menang bersama Tuhan melawan dosa. Berdiri karena Yesus. Lagu Sion nomor 471. Mari kita nyanyikan bersama. Tuhan sudah sediakan ketika kita menang melawan dosa. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Tuhan memanggil kita, ayo lawan dosa dengan pertolongan Tuhan. Dan hadiah dari kemenangan kita akan dosa adalah mahkota yang indah di surga yang mulia. Amin. Saat ini Tuhan sementara menunggu kita. Tuhan menanti kita, Tuhan melihat kita. Apakah kita sungguh-sungguh bergumul melawan dosa? Apakah kita sungguh-sungguh rindu dijemput oleh Tuhan dan pulang ke rumah kita di surga? Janganlah lewatkan aku ya Tuhan. Lagu Sion nomor 467. Mari kita nyanyikan bersama.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, dan kami bersyukur atas kesempatan pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan pekabaran kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Leri Tumalun. Kiranya Tuhan memberkati Dr. Leri Tumalun dengan hikmat sorga, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami pun dapat mengerti pekabaran kesehatan ini dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami dan memuliakan Tuhan. Dan kami juga mendoakan akan Saudari Arlene Jim yang akan membawakan pekabaran firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu 2 kali ganda jadi bagian hidupnya, sehingga pekabaran yang akan kami dengarkan dapat meningkatkan iman kerohanian kami lebih mengerti akan pekabaran firman Tuhan. Kami dapat mengerti akan jalan-jalan-Mu, dan kami mau menuruti firman-Mu yang menuntun kepada kehidupan. Dan biarlah dengan campur tangan-Mu ya Tuhan, kami dapat senantiasa berjalan lebih dekat kepadamu, dan kami pun dapat mensyukuri akan campur tangan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Berkati semua pemirsa dimanapun berada, kiranya hikmat dari sorga Roh Kudus dapat memberkati masing-masing kami, sehingga kami pun dapat senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, damai, sukacita. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Sabat. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Masih sehat? Tentu saja. Dan akan tetap sehat. Itu adalah doa kita bersama. Bila Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah hanya coronavirus, virus corona yang dalam ukuran nanometer? Tentu tidak. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Mari semangat untuk hidup sehat. Saat ini kita akan membahas aspek nutrisi komprehensif yang keenam, yaitu keamanan. Sebagaimana tujuan dari makanan yang sudah sering saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya, bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Paling tidak ada 3 hal terkait dengan makanan yang dikaitkan dengan istilah berbahaya bagi tubuh, baik jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Yaitu yang pertama adalah polutan di dalam makanan. Yang kedua adalah senyawa kimia yang ditambahkan di dalam bahan makanan, di dalam proses industri atau di dalam proses pengolahan bahan makanan itu menjadi bahan yang siap jual. Dan yang ketiga adalah kuman patogen yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Pada saat ini kita akan membahas semuanya, tetapi akan lebih fokus kepada polutan yang ditemukan pada bahan makanan atau pencemaran dari polutan, terutama pada bahan makanan hewani. Inilah yang menjadi dasar mengapa kami menganjurkan untuk lebih banyak memilih makanan yang berbasis tumbuhan utuh dan mulai meninggalkan makanan yang berbasis hewani. Pembicaraan saat ini akan fokus terutama pada merkuri yang ternyata ditemukan pada tubuh ikan atau yang ada di dalam jaringan otot atau daging ikan. Tahun 1859, Ellen G. White memberikan sebuah testimoni yang sempat dicatat. Dia menyatakan bahwa di banyak tempat
bahkan ikan tidak sehat dan tidak boleh digunakan. Ini terutama berlaku di mana ikan berhubungan dengan saluran pembuangan kota-kota besar. Sebenarnya pada awalnya tidak ada masalah dengan daging ikan. Artinya daging ikan itu tidak mengandung sesuatu yang kita sebut sebagai racun. Walaupun kita sudah belajar pada beberapa prinsip 7K sebelumnya bahwa sebenarnya manfaat dari daging, manfaat dari ikan tidak lagi seperti yang diyakini sebelumnya, sebagai sumber protein dan lain sebagainya. Oleh WHO, ikan dimasukkan sebagai salah satu, bukan satu-satunya, hanya sebagai salah satu jenis makanan yang dapat memenuhi kebutuhan omega 3 manusia. Walaupun dalam makanan tumbuhan lebih banyak pilihannya, seperti alpukat, kacang-kacangan, bunga matahari, biji bunga matahari, minyak zaitun dan lain sebagainya, sebagaimana yang dapat dibaca pada fact sheet WHO di dalam slide ini. Namun demikian, perkembangan dunia dalam aspek apa saja ternyata juga berdampak pada meningkatnya polusi lingkungan yang menghasilkan polutan-polutan yang ternyata dapat terakumulasi pada tubuh hewan termasuk ikan. Sehingga ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk mulai mengurangi konsumsi makanan hewani termasuk ikan di dalamnya. Ada satu tulisan lain namun masih memberikan dasar saran yang sama dari penulis yang sama, menyebutkan bahwa di banyak tempat, ikan sudah tercemar oleh kotoran yang dimakannya, sehingga mendatangkan penyakit. Khususnya kalau ikan itu terkena pembuangan limbah kota-kota besar. Ikan yang mendapat makanan dari kotoran-kotoran atau limbah-limbah tersebut bisa berenang jauh ke laut, lalu tertangkap di tempat yang justru airnya jernih dan bersih. Jadi kalau ikan itu digunakan sebagai makanan, akan membawa penyakit dan kematian bagi mereka yang tidak menyangka adanya bahaya itu. Salah satu jenis polutan yang cukup poten menimbulkan masalah kesehatan pada manusia adalah merkuri, di mana di dalam suatu jurnal yang dipublikasi pada tahun 2012 menyebutkan bahwa molekul kimia ini dianggap sebagai polutan lingkungan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia karena bersifat toksik dan dapat dengan mudah berpindah-pindah di dalam ekosistem. Publikasi ilmiah dari Supriyan dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kontaminasi merkuri dijadikan penelitian karena merkuri merupakan logam berat beracun yang paling berbahaya keberadaannya dibandingkan dengan logam berat lainnya. Logam merkuri ini termasuk dalam logam yang tidak diregulasi oleh organisme air, sehingga logam ini terus-menerus terakumulasi oleh jaringan organisme makhluk di air, sehingga kandungannya dalam jaringan akan naik terus sesuai dengan kenaikan konsentrasi logam dalam air. Dan logam ini hanya diekskresi sedikit sekali. Sementara itu, guru besar dari Universitas Sumatera Utara, Profesor Sul Alvian, dalam disertasinya menyebutkan bahwa semua komponen merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan permanen pada otak, hati, dan ginjal. Dari mana awal keracunan merkuri ini diketahui? Ini dimulai pada abad ke-18 dan 19 di Eropa, di mana ditemukan adanya gejala tremor pada orang dewasa yang disebut sebagai the heter shake, di mana awalnya tremor ini dimulai di wajah. Sehingga itulah asal mula kenapa dia disebut dengan heter shake, karena orang-orang Eropa senang menggunakan topi, tetapi kemudian mereka mengalami tremor, gemetar, karena salah satunya adalah merkuri ini. Tremor ini kemudian bisa berpindah ke jari-jari tangan dan kemudian akhirnya mempengaruhi lidah sehingga akhirnya orang itu bisa berbicara terbata-bata dan akhirnya mengganggu kemampuan orang itu untuk berjalan, menjadi kaku dan kemudian mengganggu keseimbangan. Hasil akhirnya adalah terjadinya hilang ingatan, dan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis, dan ujung-ujungnya akhirnya berakhir dengan kematian. Tahun 1960 dan 1970 sebenarnya sudah mulai dilaporkan adanya beberapa kasus yang terjadi justru dalam skala yang besar. Namun baru tahun 1971 dan 1972 di Irak terjadi masalah di mana lebih dari 6.500 orang dibawa ke rumah sakit karena keracunan merkuri. Dan lebih dari 450 orang diantaranya akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya, lebih terkenal lagi. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar
atau justru membaca tentang Minamata disease yang menyebabkan keracunan pada anak dan dewasa karena konsumsi ikan di sekitar Teluk Minamata, dan ternyata air di sekitar Teluk Minamata itu sudah terpolusi dengan merkuri yang cukup tinggi dari industri yang ada di sekitarnya. Dan inilah yang menjadi awal merkuri dikaitkan dengan ikan, Minamata disease. Merkuri di dalam tubuh manusia akan menyerang saraf manusia dan menyebabkan berbagai masalah terkait persarafan, baik secara sensoris maupun secara motoris. Gangguan-gangguan sensoris pada manusia itu biasanya terjadi dalam bentuk merasa baal di permukaan tubuh atau pada organ tertentu, kemudian kepekaan menurun, sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit, daya pendengaran menurun, atau adanya rasa nyeri pada lengan dan paha. Kemudian gangguan-gangguan saraf motoris adalah orang itu akan merasa lemah, sulit berdiri, mudah jatuh, kalau berjalan seperti tidak seimbang, tidak ada keseimbangan, tremor, gemetar, gerakannya menjadi lambat dan kemudian sulit berbicara. Sementara gangguan lain yang bisa terjadi adalah gangguan mental, sakit kepala, dan kemudian kelenjar ludah menghasilkan ludah yang sangat banyak dan akhirnya mengganggu orang yang bersangkutan. Mengapa masalah ini bisa terjadi di dalam tubuh manusia? Bukankah manusia memiliki kemampuan untuk menetralisir toksin di dalam tubuh? Ternyata jawabannya yaitu ya dan tidak. Mengapa? Karena tubuh tidak pernah memiliki kesempatan atau memiliki waktu untuk menetralisir merkuri ini. Paling tidak untuk dua alasan. Yang pertama, karena waktu paruh merkuri di dalam tubuh manusia itu sangat panjang. Dan kedua, karena orang tersebut atau populasi tersebut makan ikan terus-menerus dari hari ke hari. Dan kedua alasan ini akan saling memperburuk satu dengan yang lainnya. Waktu paruh maksudnya adalah kemampuan tubuh untuk membuat jumlah senyawa tertentu yang masuk ke dalam tubuh menjadi setengahnya. Atau menjadi 50% dari jumlah yang masuk. Sebagai contoh, bila merkuri yang masuk 10 sebagai contoh, maka kemampuan tubuh untuk membuat sehingga nilainya menjadi 5, itu yang disebut dengan waktu paruh. Dan waktu paruh untuk merkuri di dalam tubuh manusia dari penelitian adalah 70 sampai 90 hari, walaupun ada penelitian yang menyebutkan 30 sampai 60 hari. Namun dua-duanya merupakan waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan jenis waktu paruh dari senyawa-senyawa kimia yang lain atau unsur-unsur nutrisi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menetralisir tubuh terhadap merkuri itu terjadi begitu lambat. Sehingga bila seseorang makan ikan terus-menerus, maka yang terjadi adalah proses akumulasi. Dan akan mudah menimbulkan gejala toksisitas atau gejala keracunan. Secara laboratoris, kadar merkuri di dalam darah 10-20 mikrogram per sen tidak akan menimbulkan gejala. Tetapi bila sudah mencapai 50-100 mikrogram per sen, maka mulai timbul gejala terkait dengan merkuri di dalam tubuh. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah pasti ikan yang saya makan itu mengandung merkuri? Atau mungkin ikan yang mengandung merkuri hanya ada di tempat-tempat tertentu saja? Slide berikut ini menunjukkan kandungan merkuri di dalam jaringan tubuh ikan dari samudra-samudra dunia. Kita lihat bahwa penelitian ini menemukan adanya kandungan merkuri pada ikan-ikan bahkan di samudra di sekitar negara kita, yang mengelilingi negara kita. Itulah sebabnya FDA telah membuat satu daftar yang cukup lengkap, data kadar merkuri pada ikan, berbagai jenis ikan, dan seafood, ya, makanan laut yang bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri di link yang saya sertakan ini. Di Indonesia sendiri, penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian global yang tadi. Misalnya penelitian dari Setiawan dan kawan-kawan di Sungai Musi, Palembang, menunjukkan bahwa dari ikan-ikan yang mereka periksa ada merkuri. Kemudian penelitian dari Supriyan dan kawan-kawan di Waduk Jatiluhur, hasilnya juga konsisten, ada merkuri pada ikan-ikan yang mereka periksa. Selanjutnya penelitian dari Ciptadi dan kawan-kawan di Palangkaraya, penelitian terhadap ikan nila, mereka juga menemukan hasil yang sama, yaitu ditemukan merkuri pada ikan nila yang mereka teliti. Penelitian Mangampe dan kawan-kawan di pesisir kota Makassar hasilnya juga konsisten. Ada merkuri pada ikan-ikan di pesisir kota Makassar.
Dan begitu juga penelitian dari Institut Pertanian Bogor seperti yang bisa dilihat di slide ini yang dilakukan di Sungai Ciliwung. Hasilnya sama, bahwa ikan yang ada di Sungai Ciliwung juga ikut tercemar dengan merkuri. Tetapi memang semua penelitian ini menyimpulkan bahwa kadar merkuri yang ditemukan masih berada di dalam kadar yang rendah sehingga masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Tetapi ingat, berdasarkan metabolisme dari merkuri, kemampuan metabolisme tubuh terhadap merkuri yang kita sudah pelajari di awal tadi, bahwa waktu paruh yang panjang dan konsumsi terus-menerus walaupun dalam kadar rendah akan menyebabkan terjadinya akumulasi merkuri di dalam tubuh manusia dan akhirnya menyebabkan terjadi masalah. Tidak heran, FDA dan EPA kemudian mengeluarkan sebuah rekomendasi terkait masalah ini, yaitu karena merkuri ini bisa menyebabkan masalah pada janin yang belum dilahirkan, potensi untuk cacat lahir itu besar, atau mengganggu perkembangan dari otak anak, maka mereka merekomendasikan ibu yang rencana untuk hamil, atau yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui atau anak-anak untuk menghindari beberapa tipe ikan yang mengandung merkuri yang sangat tinggi, dan kalau makan ikan hanya yang mengandung kadar merkuri yang rendah. Selanjutnya, mereka merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, jangan makan ikan yang besar. Ikan hiu, ikan tuna yang besar, ya, king mackerel dan lain sebagainya. Ikan-ikan yang besar, karena ikan-ikan yang besar ini kandungan merkurinya lebih tinggi karena mereka juga memakan ikan-ikan yang kecil. Kemudian, rekomendasi yang kedua dari FDA, yaitu apabila menggunakan ikan di dalam menu sehari-hari, maka dianjurkan hanya 12 ons atau sekitar 6-7 porsi saja. Kalau satu porsi sekitar 50 gram, maka berarti 12 ons itu, 6-7 porsi itu hanya sekitar 300-350 gram per minggu, bukan per hari. Ini rekomendasi dari FDA. Dan harus bervariasi. Kita ingat, ketika kita belajar prinsip keanekaragaman beberapa waktu yang lalu, salah satu tujuan dari makan beraneka ragam, tujuannya adalah supaya kita tidak terpapar dengan makanan yang sama dari waktu ke waktu, dan kita bisa meminimalisasi senyawa-senyawa yang mungkin berbahaya. Dan salah satunya adalah merkuri, seperti yang direkomendasikan oleh FDA di materi ini. Rekomendasi yang ketiga, yaitu minta rekomendasi pada badan khusus yang ada di negara masing-masing tentang masalah merkuri pada ikan ini. Apabila di satu negara tidak ada badan khusus, maka rekomendasi makan ikan dari FDA adalah setengahnya, yaitu 3-4 porsi atau sekitar 150-200 gram saja per minggu. Ini adalah rekomendasi yang digunakan secara internasional untuk meminimalisasi masalah yang bisa disebabkan karena merkuri. Sekarang, mari kita lihat. Selain masalah pada janin tadi, masalah lain apa lagi yang terkait dengan merkuri ini? Tahun 2017, pada pertemuan tahunan American Academy of Neurology ke-69, salah satu rekomendasi yang disampaikan yang muncul dari pertemuan ilmiah mereka itu adalah makan ikan dan seafood dengan kandungan merkuri yang tinggi berhubungan dengan risiko tinggi terjadinya amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Apa ALS ini? Apa amyotrophic lateral sclerosis ini? Penyakit ini adalah penyakit saraf dengan perburukan yang sangat cepat, yang ditandai dengan hilangnya kemampuan sel-sel saraf untuk berkomunikasi dengan sel-sel otot. Gejala awalnya adalah mungkin kedutan-kedutan di otot atau ada kelemahan tungkai, yang kemudian berkembang terus sehingga akhirnya menjadi kelumpuhan seluruh badan. Dan sampai saat ini, tidak ada obat untuk penyakit fatal ini. Ada satu pengalaman yang terjadi di Rumah Sakit Advent Bandung, kurang lebih tahun 2016 yang lalu. Waktu itu saya diminta untuk membantu seorang dokter saraf untuk menangani masalah nutrisi pada seseorang yang mengalami amyotrophic lateral sclerosis ini. Bapak dan Ibu tahu berapa lama dia dirawat di ICU? 1 tahun 3 bulan. Dan kemudian meninggal. Coba bayangkan, ALS menyebabkan seseorang harus dirawat di ruang perawatan intensif rumah sakit selama 1 tahun 3 bulan. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dibayar, dan bisa dibayangkan betapa menderitanya baik pasien sendiri maupun keluarganya. Itulah sebabnya apa yang sudah disampaikan terkait dengan masalah merkuri ini sebaiknya
kita lebih awas dan lebih hati-hati menggunakannya. Ada satu publikasi ilmiah dari Park dan kawan-kawan yang bisa dilihat di slide ini, menunjukkan bahwa waktu paruh di jaringan otak terhadap merkuri bisa mencapai 20 tahun. Dan bayangkan bila kita setiap hari mengonsumsi ikan, apalagi dalam jumlah yang banyak atau ikan-ikan yang besar, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan otak kita. Itulah sebabnya mungkin ALS ini menjadi salah satu hal yang sangat diwaspadai sekarang ini oleh dokter-dokter saraf, karena terkait dengan waktu paruh di otak yang sangat panjang. Itu artinya bahwa konsumsi ikan memang betul-betul harus diawasi dengan sangat ketat dan dikonsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit. Penelitian lain menyebutkan bahwa bila terpapar dengan merkuri terus-menerus, maka dalam 5 kali waktu paruh atau sekitar setahun, maka akumulasi merkuri sudah cukup untuk menyebabkan masalah pada manusia. Walaupun ini juga sangat tergantung dari jumlah merkuri di dalam ikan yang dimakan. Bapak dan Ibu, Tuhan sedang berusaha memimpin kita kembali kepada makanan-makanan yang lebih bernutrisi, lebih bermanfaat, dan jauh lebih aman. Tulisan Ellen G. White mengatakan, berulang-ulang telah ditunjukkan kepada saya bahwa Allah sedang berusaha memimpin kita kembali kepada rencananya semula, langkah demi langkah, agar manusia bergantung kepada produk alam di bumi ini. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan pestisida pada tumbuhan? Ketika saya mau lebih banyak makan makanan tumbuhan, bukankah di makanan tumbuhan juga banyak sekali pestisida? Sementara di lain sisi, ketika saya mau untuk makan makanan yang tidak ada pestisida, makanan yang organik, harganya melangit. Ada satu penelitian dari Lusak dan kawan-kawan yang dipublikasi pada tahun 2018 lalu, menunjukkan bahwa kadar pestisida di ikan juga cukup tinggi. Penelitian mereka ini menemukan bahwa peran dari rantai makanan terhadap terjadinya akumulasi pestisida di dalam tubuh ikan bahkan tertinggi selain pada ikan, juga pada burung yang makan ikan sebagai puncak daripada rantai makanan tersebut. Pestisida-pestisida ini berasal dari industri maupun dari buangan-buangan rumah tangga yang bisa masuk ke dalam air tanah atau melalui hujan dan kemudian melalui proses kondensasi turun kembali ke bumi, masuk ke dalam air tanah, masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam lautan, dikonsumsi oleh fitoplankton, fitoplankton dikonsumsi oleh zooplankton, zooplankton kemudian dikonsumsi oleh ikan kecil dikonsumsi oleh ikan besar, dan ikan besar dikonsumsi oleh burung, ya, seperti yang bisa dilihat pada slide yang tadi. Memang benar, tumbuhan juga memiliki pestisida. Itulah sebabnya anjuran mencuci di bawah air mengalir bahan-bahan makanan dari tumbuhan atau dengan sedikit diolah dengan air panas pada yang perlu diolah merupakan tindakan bijaksana yang harus kita lakukan. Tetapi, kalau kita tinjau dari aspek bahwa walaupun tumbuhan mengandung pestisida, tetapi juga dia mengandung antioksidan yang dapat membantu tubuh untuk mengeliminasi atau paling tidak meminimalisasi efek buruk dari pestisida di dalam tubuh manusia, bukankah itu lebih baik dibanding dengan makan makanan hewani, termasuk ikan, yang memiliki pestisida tetapi tidak memiliki antioksidan? Itulah sebabnya seharusnya makanan tumbuhan tetap menjadi pilihan utama kita. Masih banyak hal lain terkait dengan prinsip keamanan. Tetapi kesimpulan akhirnya tetap sama, yaitu marilah kita mulai untuk menggantungkan kebutuhan kita, terutama kebutuhan nutrisi kita, pada makanan-makanan yang sudah direncanakan Tuhan sejak awal. Karena jauh lebih bernutrisi, jauh lebih bermanfaat, dan jauh lebih aman. Tulisan Ellen G. White menyatakan bahwa sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian haruslah menjadi bahan makanan kita. Janganlah makanan daging memasuki perut kita walaupun hanya sepotong. Makan daging bukanlah alamiah. Kita mau kembali kepada rencana Allah semula sewaktu menciptakan manusia. Kita sudah selesai membahas tentang prinsip keamanan, walaupun sebenarnya prinsip keamanan ini masih sangat luas. Semoga kita akan diberikan Tuhan kemampuan untuk menyerahkan semua keinginan kita ke dalam keinginan Tuhan, dan kita akan tetap sehat sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini. Minggu depan kita akan membahas prinsip yang terakhir, yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting terkait dengan hidup sehat, termasuk dari makanan, sebenarnya adalah gaya hidup, bukan sekedar program kesehatan. Semoga Tuhan akan tetap menyertai kita, dan semoga kita tetap melakukan bagian kita
untuk tetap sehat. Tuhan memberkati. Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, saatnya bagi Anda untuk menerima hadiah kuis dari kami. Wah, pasti sudah menunggu ya. Dan sekali lagi, hadiah akan kami berikan bagi 30 penjawab tercepat dan menjawab dengan benar. Oke. Dr. Larry Tumalun sempat membahas tentang kuantitas dalam kita mengkonsumsi makanan kita. Dan beliau pernah mengingatkan kita dalam pembahasan itu untuk makan secukupnya. Bahkan untuk makanan sehat sekalipun, kita tidak boleh berlebihan. Karena bukan hanya menumpuk lemak yang berlebih dalam tubuh kita, tetapi juga akan mengganggu sistem tubuh kita. Saudara ingat pembahasan itu? Pertanyaannya adalah, apakah yang diajarkan adalah lebih baik makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah lebih baik makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Segera jawab dan kirimkan jawaban Anda melalui WhatsApp ke nomor 0878 0012 3457. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama lengkap Anda dan juga alamat lengkap Anda, sehingga kami dapat langsung mengirimkan hadiah ini, 3 buah buku ini, ke alamat rumah Anda yang menjawab dengan benar. Dan kabar gembira sekali lagi bagi saudara-saudara yang tinggal di Indonesia, karena hadiahnya akan segera kami kirim ke rumah Anda. Bila Anda merasa terberkati oleh pelajaran kesehatan, kemudian pelajaran rohani setiap Sabtu kita belajar bersama, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kemudian bagikan pelajaran yang indah ini kepada saudara-saudara Anda, sahabat-sahabat Anda. Kami mengundang saudara untuk mengikuti kelas belajar Alkitab secara online tiap hari Selasa sore jam 3 dengan tema besar Our Amazing God. Kami juga mengundang bagi sahabat-sahabat orang muda yang rindu belajar Alkitab bersama. Kami ada di setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Dan kami juga rindu untuk mendoakan saudara. Apakah saudara memiliki beban atau pergumulan yang rindu didoakan? Kirimkan permohonan doa saudara ke nomor 0878 0012 3457. Dan saat ini marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Hanya Satu Peristiwa. Shalom saudara, dalam dunia usaha banyak orang yang mengajak orang lain untuk bermitra, berpartner dalam menjalankan usahanya. Misalnya dengan kawan-kawan ataupun dengan keluarga sendiri. Bisa dengan saudara kandung ataupun anak kandung sendiri. Ada di antara usaha tersebut yang berakhir dengan sukses, namun ada juga yang gagal. Seperti misalnya produk-produk ini juga berasal dari satu perusahaan keluarga. Tahukah saudara bahwa sebagai anak-anak Allah, Allah Bapa mengajak kita untuk bermitra, berpartner dalam mengerjakan bisnisnya, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa. Wow, betapa suatu kehormatan bagi kita untuk berpartner dengan Allah pencipta. Tidak seperti bisnis-bisnis lainnya, maka pastilah bisnis ini akan sukses. Inilah dia, God and Sons Salvation Company.
Sebagaimana suatu usaha bersama, maka masing-masing pihak harus menyetorkan uangnya sebagai bentuk partisipasinya. Dari pihak Allah, Allah telah memberikan segenap kekayaan surga, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk ada di dalam usaha ini. Nah, sekarang bagian kita apa? Berapa banyak uang yang harus kita setorkan sebagai bentuk partisipasi kita dalam usaha ini? Ketahuilah saudara, bahwa sesungguhnya Allah tidak memerlukan uang kita, namun Tuhan ingin kita berpartisipasi dalam investasi ini. Yesus berkata dalam firman-Nya di Matius 6 ayat 19 dan 20, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Apakah itu harta di surga? Dan bagaimana kita mengumpulkan atau memindahkan harta itu ke surga? Hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, pekerjaan memindahkan harta kita ke surga tersebut haruslah menjadi usaha kita yang paling penting. Semua yang dilakukan untuk keselamatan jiwa-jiwa dan untuk kemuliaan Allah, itulah yang diinvestasikan di dalam suatu bisnis yang paling sukses. Uang yang saudara persembahkan kepada Allah itu akan dicatat di rekening saudara di dalam kerajaan surga. Saat kita memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Dan apa yang kita kumpulkan itu aman dari ngengat dan karat, kerugian dan kehilangan, bahkan semakin meningkat nilainya, sebab terbuat dari bahan yang tahan sampai kepada kekekalan. Ada seorang yang tersesat dalam suatu perjalanan. Setelah berjalan sekian waktu, dia menjadi sangat haus dan mulai dehidrasi. Kemudian dia melihat sebuah gubuk kecil di kejauhan. Dia berjalan menuju ke gubuk tersebut dan mendapatkan suatu pompa air dengan sebuah kendi dan sebuah catatan. Catatan tersebut berisi, tuangkan semua air dalam kendi tersebut ke dalam pompa untuk memancing air keluar. Jika Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan air yang Anda butuhkan. Orang ini sekarang mempunyai pilihan yang harus ia buat. Pertama, jika ia mempercayai tulisan dalam catatan tersebut dan menuangkan air ke dalam pompa, kalau benar maka air akan keluar dan dia akan mendapatkan air yang dibutuhkan. Kalau air tidak keluar, dia akan tetap haus dan mungkin akan mati. Pilihan kedua, dia minum air dalam kendi tersebut dan segera dapat melepaskan rasa dahaganya untuk sesaat. Namun air itu tidak cukup dan ujung-ujungnya dia akan mati juga. Setelah berpikir, kemudian orang ini memutuskan untuk menuangkan seluruh air dalam kendi ke dalam pompa dan mulai memompa. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa dan dia mulai khawatir. Namun dia terus memompa dan air mulai keluar terus semakin banyak sehingga dia bisa minum sepuas-puasnya, mandi dan mengisi semua wadah yang dia temukan. Dia mendapatkan semua air yang dia butuhkan. Catatan tersebut belum selesai. Ada lanjutannya. Jika Anda telah selesai, sekarang isi kembali kendi tersebut untuk orang lain. Orang ini kemudian mengisi kendinya dan menambahkan ke dalam catatan tersebut tulisan ini. Lakukan sesuai petunjuk di atas. Percayalah padaku, air pasti keluar. Saudara,
Percayakah kita kepada janji firman Tuhan? Di manakah kita meletakkan investasi kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Setiap rupiah yang kita investasikan kepada Allah akan diubah menjadi jiwa-jiwa di dalam pelayanan Injil, sehingga akan ada orang-orang di dalam kerajaan surga oleh karena investasi kita. Karena itu, marilah kita berinvestasi di dalam bisnis kerajaan surga ini. Mari kita bayangkan sejenak, betapa suatu sukacita tak terkatakan memenuhi hati kita pada hari Tuhan ketika kita berkumpul di sekitar tahta putih besar itu. Kita akan melihat jiwa-jiwa yang telah diselamatkan melalui pelayanan dan perantaraan kita, dan kita akan mengetahui bahwa orang-orang itu kemudian akan menyelamatkan orang lain lagi, dan begitu seterusnya. Suatu rombongan besar akan dibawa masuk ke tempat yang kudus itu sebagai hasil pekerjaan kita. Disitulah mereka kemudian akan meletakkan mahkota mereka di kaki Yesus dan memuji Dia sepanjang zaman yang tak berkesudahan. Tuhan tidak memerlukan uang kita, tetapi Tuhan ingin kita mengalami sukacita karena berinvestasi di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan meminta kita untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan reguler dan sistematis dalam mendukung pelayanan Injil, sesungguhnya Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk berinvestasi di dalam bisnisnya. Dan Dia akan mengubahkan kita untuk menjadi seperti Allah pencipta kita, memiliki karakter yang murah hati dan tidak mementingkan diri, dan akhirnya dapat ikut ambil bagian dengan Kristus dalam upah yang mulia di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan dapat berpartner dengan Tuhan di dalam keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih untuk dapat berinvestasi, mengumpulkan harta di surga lewat pelayanan Injil ini. Sementara kami juga mengetahui bahwa kami juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kerjasama kami, biarlah Tuhan memberkati usaha kami di dalam pelayanan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaan-Nya
Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk menggali kebenaran dari firman Tuhan yang sangat mengagumkan. Nah saudara, minggu lalu kita memiliki tugas untuk menghafal ayat Alkitab. Dan tugas kita adalah menghafal dari Mazmur pasal 100. Sudahkah saudara menghafal Mazmur pasal 100? Mazmur pasal 100 ini adalah satu pasal yang sangat luar biasa yang merupakan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita mulai menghafal. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa bukan saudara? Setiap kali kita merasa sedih, setiap kali kita bergumul, kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Nah, kita akan meneruskan pelajaran kita di dalam seri Hanya Satu. Pada hari ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu tentang satu peristiwa. Dan saudara, saya ingin menceritakan ada satu kisah yang sebenarnya merupakan satu tragedi yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kisah ini adalah tentang sebuah kota kuno di Italia yang bernama kota Pompei. Kota Pompei terletak kurang lebih 8 km dari Gunung Vesuvius. Gunung Vesuvius adalah satu gunung berapi yang aktif. Dan penduduk dari kota Pompei ini tercatat waktu itu sekitar 20.000 orang. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa ada gunung berapi dan kota Pompei ini terletak persis di bagian kaki gunung Vesuvius ini. Nah, sebenarnya sebelum satu hari di mana gunung itu meletus, gunung Vesuvius sudah memberikan tanda-tanda bahwa sebentar lagi akan ada sesuatu yang besar terjadi. Pada tahun 62, tanggal 5 Februari, terjadi sebuah gempa bumi yang besar. Pada waktu itu orang-orang di kota Pompei merasa ketakutan, mereka terkejut. Namun setelah gempa bumi itu reda, mereka kembali melanjutkan aktivitasnya seperti semula. 2 tahun kemudian, tahun 64, terjadi lagi gempa bumi walaupun tidak besar. Tetapi walaupun ini adalah gempa bumi yang ringan, tetapi terjadi beberapa kali di dalam tahun itu. Gunung Vesuvius sebenarnya telah memberikan tanda-tanda bahwa tidak lama lagi dia akan meletus. Dan saudara, pada awal bulan Agustus tahun 79, di daerah dekat kota Pompei ini, bahkan di luar dari kota Pompei, ditemukan bahwa mata air mereka mulai mengering. Sumur-sumur mereka mulai mengering. Dan betul saja saudara, pada tanggal 20 Agustus tahun 79, setelah terjadi 4 hari berturut-turut gempa bumi yang ringan, maka akhirnya meletuslah gunung Vesuvius. Sebelum dia meletus terjadi asap yang tebal, dan bahkan dari arah laut, para pelaut dapat melihat kebulan asap yang sangat besar dan lontaran-lontaran batu yang terlihat. Tetapi karena sudah berulang kali terjadi gempa bumi, maka penduduk kota Pompei merasa santai. Oh, itu sudah biasa. Sudah beberapa tahun ini memang ada gempa bumi. Sudah beberapa tahun ini memang ada kepulan asap. Dan mereka tidak siap. Hingga pada tanggal 24 Agustus
tahun 79 sore, Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyatnya. Dan kemudian lahar dan lava dari gunung ini kemudian tumpah keluar, mengalir, dan bahkan turun. Dan saudara bisa tebak, hanya berjarak sekitar 8 km dari Gunung Vesuvius. Maka lava dan lahar dari gunung itu kemudian masuk ke dalam kota Pompei. Saudara, pada waktu itu penduduk kota Pompei tidak siap. Mereka masih sibuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, pekerjaannya sehari-hari, dan menganggap bahwa semua tanda-tanda yang dilakukan atau yang terjadi dari Gunung Vesuvius adalah sesuatu yang berjalan seperti biasa. Tapi saudara, hari itu adalah hari kebinasaan bagi penduduk kota Pompei yang tidak siap. Satu kota binasa, satu kota hancur, dan tanpa mereka memiliki lagi waktu untuk bisa melarikan diri, akhirnya satu kota Pompei ini binasa dan hilang, tidak lagi menjadi sebuah kota. Kota Pompei ini terkubur lama sekali, terkubur oleh abu vulkanik dari semua material yang turun dari Gunung Vesuvius ini, dan terkubur cukup dalam, sekitar 4-6 meter. Dan kota Pompei ini baru ditemukan kembali pada tahun 1748. Saudara, penemuan ini adalah penemuan yang sangat luar biasa, karena bukan hanya para arkeologis menemukan kota kuno yang sudah terkubur oleh abu vulkanik dari Gunung Vesuvius, tetapi yang lebih menarik, mereka menemukan mayat-mayat dari penduduk kota Pompei. Dan mayat-mayat atau jenazah orang yang sudah meninggal ini terbungkus oleh abu vulkanik dan seperti diawetkan. Dan pada waktu arkeologis menggali kota ini kembali, menemukan bahwa mayat-mayat ini bagaikan patung. Saudara mungkin bisa lihat di gambar foto-foto ini beberapa posisi dari penduduk kota Pompei yang kemudian binasa karena tidak mempersiapkan diri. Ada yang sedang menangis, ada yang sedang menutup wajahnya, ada yang berusaha untuk melarikan diri. Tetapi karena mereka menghiraukan tanda-tanda letusan dari Gunung Vesuvius, akhirnya mereka pun binasa. Pertanyaan buat saudara dan saya pada saat ini, mungkinkah hal yang serupa ini juga akan terjadi di zaman ini? Mungkinkah ada terlalu banyak alarm, terlalu banyak tanda-tanda peringatan yang terjadi di zaman kita ini, tetapi kemudian kita tidak hiraukan? Mungkinkah terjadi ada peristiwa-peristiwa yang besar yang membuat kita ketakutan sesaat, tetapi setelah sekian lama kita kembali lagi ke dalam hidup kita seperti biasanya dan hidup seperti tidak ada peringatan? Saudara, di dalam Alkitab memiliki satu petunjuk tentang hal ini. Mari kita buka dari Matius pasal 24. Matius pasal 24 adalah khotbah tentang akhir zaman. Pada waktu itu, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Mari kita baca dari Matius 24 ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Wow, pada waktu zaman Yesus, murid-murid sudah bertanya kepada Yesus, apakah yang akan terjadi pada waktu menjelang kedatanganmu yang kedua kali? Apakah tanda-tanda kesudahan dari dunia ini?
Dan kita memuji Tuhan karena Yesus memberikan jawaban terhadap apa tanda-tanda yang akan terjadi. Dan tanda pertama yang Yesus berikan adalah peringatan terhadap penyesatan. Matius pasal 24 ayat yang kelima berkata, bahwa sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, pada zaman-zaman seperti ini, ada banyak sekali orang yang mengaku bahwa mereka adalah Yesus itu sendiri. Mereka adalah Mesias itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa, oh, ada Yesus di Amerika, atau oh, ada Yesus di Eropa, atau mungkin Yesus sudah datang di Asia, atau mungkin di Afrika, atau mungkin di Australia. Ya, saudara, pada saat ini ada banyak sekali penyesatan oleh Mesias-Mesias palsu. Nabi-nabi yang palsu yang menggunakan nama Tuhan dan menggunakan firman Tuhan, tetapi sebetulnya tidak mengajarkan kebenaran. Yesus sudah memperingatkan kita, waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Saudara, yang kedua yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah dari Matius pasal 24 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Pertanyaan saya, saudara, saat ini, apakah kita yang hidup zaman ini sudah mendengar tentang kabar-kabar tentang perang? Ya, saudara, kita sekarang sedang hidup di satu masa di mana bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Di beberapa belahan dunia terjadi ketika mereka berperang, bangsa dengan bangsa, koalisi negara ini dengan koalisi negara itu. Mereka berperang dan banyak mengakibatkan korban jiwa. Tapi bukan hanya perang secara fisik, saudara. Ada pula yang sekarang namanya perang dagang. Karena dikatakan memang di ayat ke-7-nya bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Saat ini perang dagang yang terjadi hadir di depan mata kita. Walaupun kita merasa kita tidak ikut-ikutan, tetapi inilah realita yang sedang kita hadapi. Dan bukan hanya itu saja, saudara, bukan hanya perang yang terang-terangan, tetapi juga terjadi ancaman teroris. Dan bukan hanya ancaman teroris, tetapi di berbagai belahan dunia saat ini sedang terjadi huru-hara. Tempat-tempat, negara-negara yang tadinya kita pikir adalah negara-negara yang aman, yang tidak mungkin terjadi suatu kekacauan. Tapi saudara, saat ini itu terjadi. Bahkan di negara-negara maju belum lama ini terjadi kericuhan, terjadi kekacauan oleh karena isu rasial dan banyak juga isu-isu yang lainnya. Tanda ketiga yang Yesus berikan adalah terdapat di dalam ayat yang ke-7 juga. Akan ada kelaparan. Luar biasa, saudara. Yesus sudah katakan itu. Saudara, di saat kita setiap hari, walaupun berada dalam krisis seperti ini, kita masih memiliki makanan. Tetapi di banyak tempat, bukan hanya di luar negeri, tetapi juga di dalam negara kita sendiri, banyak orang yang kelaparan. Dan ini adalah tanda-tanda akan kesudahan dari dunia ini. Pada waktu pandemi COVID-19 terjadi, kita tahu bahwa banyak negara yang menutup negaranya, melakukan lockdown. Dan ada banyak warganya yang terpaksa harus berjalan kaki beratus-ratus kilometer untuk pulang ke kampung halamannya tanpa ada makanan sekalipun. Mereka kelaparan di jalanan. Mereka bahkan ada yang sakit dan meninggal di dalam perjalanan oleh karena mereka tidak lagi memiliki makanan. Saudara, ketika saat ini masih ada makanan di atas meja saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena ada banyak saudara-saudara yang kita yang lain yang saat ini sedang kelaparan.
Bukan hanya kelaparan, saudara, kekeringan juga terjadi. Hasil panen dari tumbuh-tumbuhan atau ladang atau sawah atau kebun kita tidak lagi sama seperti mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, atau kalau dibandingkan dengan beberapa ratus tahun yang lalu. Saat ini terjadi kekeringan di mana-mana, di mana hasil panen menjadi gagal dan para petani menderita. Tanda yang berikutnya masih di dalam ayat yang ke-7. Di sana disebutkan akan ada kelaparan dan gempa bumi terjadi di berbagai tempat. Saya mau tanya, saudara, apakah betul saat ini terjadi gempa bumi? Ya, kita bisa melihat dari berita, bahkan di tempat kita berada saat ini seringkali terjadi gempa bumi. Seringkali walaupun mungkin bukan gempa bumi yang besar, tetapi kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Alam ini sedang berusaha memberitahukan kepada kita bahwa betapa dekatnya waktu kesudahan dari dunia ini. Dan gempa bumi yang kita bayangkan, jangan hanya membayangkan sekitar bahwa ini bumi akan bergoncang begitu saja. Tetapi zaman ini orang sangat ketakutan yang namanya tsunami. Ya, gempa bumi, benturan dari lempeng bumi di laut, dan kemudian ini akan membuat air dari laut memasuki daratan dan kemudian membinasakan banyak orang dan merebut banyak jiwa. Rumah-rumah hancur dan kota itu pun menjadi hancur. Bukan hanya gempa bumi, saudara. Seiring dengan gempa bumi, biasanya juga terjadi letusan dari gunung berapi. Pada waktu saya masih kecil, saya selalu berpikir bahwa gunung berapi itu ketika mau meletus, itu seperti menunggu nomor antrian. Jadi misalnya, oke, tahun ini yang meletus Gunung Merapi. Tahun depan yang meletus Gunung Sinabung. Tahun depannya lagi mungkin Gunung Agung. Tapi kalau saudara perhatikan saat ini, gunung-gunung berapi ini tidak lagi menunggu antrian, tanda kutip, ya. Tetapi gunung berapi saat ini meletus bersamaan. Bahkan Gunung Krakatau mungkin yang paling dekat dengan kita, yang terkubur di dalam lautan, menunjukkan aktivitasnya. Saudara, ketika gunung-gunung berapi meletus bersamaan, apakah tanda yang mereka mau sampaikan kepada saudara dan saya tentang betapa dekatnya kesudahan dari dunia ini? Yang berikutnya, kelima, tercatat di dalam Lukas 21 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa ada penyakit sampar, ada wabah penyakit. Pertanyaannya, saudara, apakah wabah penyakit sedang terjadi pada saat ini? Ya, seluruh dunia, saudara, sedang menghadapi pandemi yang mengglobal seperti ini. Ini adalah salah satu tanda-tanda akan betapa dekatnya kita terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak orang menderita, banyak orang yang sakit, banyak orang yang ketakutan terhadap virus COVID-19 ini. Tetapi saudara, di atas itu, kita sebagai umat-umat Tuhan, jika kita belajar dari Alkitab, kita tahu bahwa wabah ini hanyalah salah satu dari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang keenam, saudara, Lukas 21 ayat 11 menyatakan bahwa akan terjadi tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kita akan menyaksikan, bukan akan, tetapi bahkan kita sudah dan sedang menyaksikan fenomena-fenomena alam yang aneh, yang tidak normal, yang tidak seperti biasanya. Saudara, sebagai contoh, pada waktu ini adalah bulan Juni. Biasanya bulan Juni di Indonesia adalah musim kemarau. Tapi saudara, sampai hari ini setiap hari masih turun hujan. Saudara, biasanya musim kemarau hujan turun. Biasanya musim hujan, ya kemarau juga. Perubahan iklim, ya, pemanasan global terjadi, saudara.
dan fenomena alam yang aneh-aneh, yang tidak biasanya kita bisa saksikan saat ini. Tetapi yang paling luar biasa bagi saya, pada tanggal 31 Januari 2018 yang lalu, terjadi suatu fenomena alam yang buat saya sangat dahsyat. Karena ini disebut namanya Super Blue Blood Moon. Wow, bukan hanya satu. Biasanya hanya super moon atau blue moon atau blood moon. Tetapi ini di dalam satu kejadian, tiga-tiganya keluar. Ya, bulan menjadi lebih besar, kemudian berwarna hijau, dan kemudian berubah warna menjadi warna merah. Saudara, sekali lagi yang saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah yang mau disampaikan oleh alam ini kepada saudara dan saya? Tidak ada pesan yang lebih kuat daripada kejadian-kejadian ini, selain memberitahukan bagi kita bahwa waktunya sudah dekat. Bukan hanya itu, krisis ekonomi melanda. Ketika proses lockdown atau mungkin PSBB ini nantinya ketika sudah aman dibuka, kita pun akan menghadapi suatu dilema, yaitu bagaimana dengan situasi ekonomi. Betapa banyaknya orang-orang yang saat ini sudah dirumahkan, sudah di PHK, tidak lagi memiliki pekerjaan, daya beli masyarakat yang menurun. Saudara, apa yang mau diajarkan oleh peristiwa-peristiwa ini? Krisis moneter yang terjadi, dan bahkan saudara, kemerosotan moral yang terjadi di mana-mana. Kita tahu bahwa sementara Tuhan mengajarkan bahwa hubungan pernikahan adalah antara pria dan wanita, satu orang pria dengan satu orang wanita, seperti yang Tuhan buat pada waktu Dia meresmikan lembaga pernikahan pertama di Taman Eden. Saat ini terjadi kemerosotan moral yang gila-gilaan, yang walaupun mungkin tertutup oleh mata masyarakat, tetapi kita tahu itu ada, dan itu merupakan salah satu tanda-tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Homoseksual merupakan fenomena sosial yang terjadi pada saat ini, bukan hanya di luar negeri, tetapi bahkan di dalam negara kita sendiri. Itulah sebabnya di dalam Lukas 17 ayat 28 sampai 30, Alkitab mencatat bahwa demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Saudara, sekali lagi, semua peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi saat ini, sebenarnya merupakan tanda-tanda, satu peringatan yang Tuhan berikan kepada umatnya yang setia kepadanya, yang belajar Alkitabnya, untuk melakukan persiapan diri, menyambut akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam Matius 24 ayat 33 dikatakan bahwa demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, saudara. Ketika kita menyaksikan semuanya ini, kita harus tahu bahwa sejarah dunia ini sudah semakin dekat menuju kebinasaan, dan waktunya makin dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, ketika kita mengingat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini, apakah semua ini membuat saudara takut? Apakah membuat kita takut? Ya saudara, ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, kita menjadi takut. Ketika pandemi COVID, virus COVID-19 ini menginfeksi begitu banyak orang dan kematian orang banyak menjadi sangat meningkat, kita pun menjadi takut. Kita pun mengurung diri kita di rumah. Tapi saudara, Yesus memberikan satu janji yang sangat indah di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3.
Yohanes 14 ayat 1-3. Apa yang Yesus katakan? Janganlah gelisah hatimu. Artinya jangan kita takut, jangan kita cemas. Percaya kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa yang Yesus akan lakukan? Aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, bukankah ini adalah satu janji yang sangat indah yang diberikan kepada kita yang hidup di zaman yang seperti ini? Janji ini mengatakan bahwa kalaupun saat ini kita ketakutan menghadapi COVID-19, kita ketakutan menghadapi masa depan yang tidak pasti dan tidak menentu, kita tidak punya harapan lagi. Mungkin kita punya banyak masalah dengan bisnis kita, dengan keluarga kita, pasangan hidup atau anak-anak kita. Tapi saudara, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus Kristus berjanji untuk datang kembali dan menjemput kita. Rumah kita bukan di dunia ini, saudara. Rumah kita ada di dalam kerajaan sorga. Yesus akan datang kembali. Ini adalah satu hal yang terbaik yang kita bisa terima. Saudara, hadiah yang terbaik, kabar yang terbaik yang saya mau sampaikan kepada saudara pada hari ini, bahwa Yesus akan datang segera. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan segera terjadi. Dan hal ini dibuktikan oleh tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi. Karena apa yang dikatakan oleh firman Allah, Alkitab katakan tidak pernah salah. Tapi tunggu saudara, sebentar lagi yang terbaik akan segera datang. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah peristiwa yang terbesar, peristiwa yang terbaik yang akan kita alami seumur hidup kita. Tapi bukan hanya mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus. Alkitab juga memberitahukan kepada kita bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Sangat menarik saudara, karena pada waktu Yesus bangkit dan kemudian dia naik ke surga, ya kan? Di situ di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 diceritakan mengenai bagaimana cara kenaikannya. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini dikatakan bahwa Yesus nanti akan datang kembali dengan cara yang sama dengan ketika dia naik ke sorga setelah kebangkitannya. Sekarang mari kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Kita baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang melihat, menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah ada 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, apa yang dikatakan? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, garis bawahi kalimat berikutnya saudara, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa cara kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sama seperti cara ketika dia naik ke surga setelah kebangkitannya. Nah saudara, di dalam Matius 24 ayat 30, di situ diberitahukan kepada kita bahwa pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap
Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi saudara, ketika Yesus naik ke langit pada waktu setelah kebangkitannya, dia naik dengan awan-awan. Demikian pun pada waktu nanti dia turun untuk menjemput kita, pada waktu kedatangan yang kedua kali, dia pun akan datang di atas awan-awan. Apa tanda atau apa petunjuk yang Alkitab berikan kepada kita? Yang pertama, Yesus pada waktu datang yang kedua kali bisa dilihat dengan mata. Kita tadi sudah baca dari Matius 24 ayat 30 tadi. Yang kedua, karena bisa dilihat dengan mata, maka tubuh Yesus atau sosok dari Yesus ini adalah nyata dengan tubuh yang fisik, tubuh fisiknya. Dan Yesus akan datang sendiri. Dia tidak akan meminta, oke, malaikat kamu yang datang mewakili saya menjemput umat-umat saya. Tidak, saudara. Yesus akan datang sendiri. Yesus terlalu mengasihi kita sehingga dia tidak mewakilkan kedatangan yang kedua kali kepada oknum yang lain, tetapi dia datang sendiri untuk menjemput kita. Nah, pertanyaannya, apakah kedatangan Yesus yang kedua kali ini bisa dilihat oleh semua orang? Ataukah hanya sekelompok orang? Ataukah hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang benar saja? Mari kita cari jawabannya di dalam Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Saudara, apa yang dikatakan ayat ini? Setiap mata akan melihat dia. Dan juga mereka yang menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudara, ini menarik sekali. Dikatakan bahwa Yesus tidak akan datang dan kemudian orang bilang, oke, Yesus sudah datang ya, sudah datang di Amerika. Terus kita nggak tahu, kita nggak saksikan. Tidak, saudara, Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa waktu Yesus datang yang kedua kali, semua mata akan melihat dia. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa Yesus sudah datang. Saudara, ingat Alkitab sudah memperingatkan kita. Waspadalah. Waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang memberitakan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan bukan hanya itu, saudara. Di dalam Matius 24, saya harap untuk pelajaran ini di rumah saudara bisa membaca Matius pasal 24. Ya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 27, di situ dikatakan bahwa sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara bisa bayangkan seperti kilat yang memancar dari timur dan kemudian melontarkan cahayanya sampai ke barat. Maka peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan dilihat oleh semua mata. Dan bukan hanya itu, saudara, ini akan seperti semuanya, semua orang, seperti kilat yang memancar. Semua orang akan menyaksikannya. Tidak ada orang yang mengaku bahwa dia tidak bisa melihat kedatangan yang kedua kali. Oleh karena itu, saudara, ajaran yang mengatakan bahwa akan ada pengangkatan rahasia atau secret rapture sebelum dunia ini binasa, bahwa orang-orang yang benar akan diangkat secara diam-diam, diangkat secara rahasia. Saudara, itu semua tidak benar dan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ada juga orang yang bertanya, bagaimana sih waktu Yesus datang yang kedua kali? Waktu dia naik yang pertama kali, dia akan naik sendirian. Tetapi apabila dia datang untuk menjemput umatnya pada waktu kedatangannya yang kedua kali, apakah Yesus datang sendirian? Nah, Alkitab memberikan jawabannya. Di dalam Matius 25 ayat 31 dikatakan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia.
Apakah Yesus datang sendirian? Tidak, saudara. Semua malaikat bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya, berapa banyak malaikat itu? Kita tidak tahu, saudara. Yang pasti itu banyak sekali. Berlaksa-laksa, beribu-ribu yang kita tidak bisa hitung. Akan datang bersama-sama dengan Yesus. Mengiringi Yesus untuk menjemput umatnya yang setia. Maka dikatakan ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa, saudara? Saya secara pribadi sangat rindu untuk bisa menyaksikan peristiwa ini. Ini adalah satu peristiwa yang jauh lebih dahsyat daripada COVID-19. Ini adalah satu peristiwa yang sangat dahsyat karena ini menyangkut seluruh dunia, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Semua malaikat itu akan mengumpulkan umat-umat yang percaya untuk dibawa naik bertemu dengan Tuhan di dalam awan-awan. Sebenarnya apa sih tujuan Yesus datang ke bumi? Apa tujuan Yesus datang yang kedua kali? Wahyu 22 ayat 12 katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus datang kembali untuk membawa upah kepada orang-orang yang sudah setia kepadanya, orang-orang yang mau menurut kepada perintah-perintahnya, dan juga membalaskan upah kepada orang-orang yang selama ini sudah menolak dia, yang sudah mengabaikan dia, yang sudah menolak bisikan Roh Kudus untuk bertobat dan datang kepadanya. Dua kelompok ini akan mendapat balasannya. Yang satu akan diberikan karunia hidup yang kekal, sedangkan kelompok yang lainnya akan memperoleh hukuman yang kekal. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Wah, ini menarik ya. Rahasia, saudara. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Dengan kata lain, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, tidak semua dari manusia itu sudah meninggal. Ada orang-orang yang waktu Yesus datang yang kedua kali yang masih hidup. Tetapi pada waktu Yesus datang yang kedua kali, jika kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita, maka kita tidak akan mengalami kematian, tetapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Di dalam 1 Korintus 51 ayat 50 sampai 53 ini juga dikatakan bahwa sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati. Kalau tadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang hidup pada waktu Yesus datang yang kedua kali, orang-orang yang benar, yang menurut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka mereka akan diubahkan. Mereka tidak akan mengalami kematian. Tetapi bagi orang-orang yang menolak Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan pelajari kemudian bahwa mereka pun akan mati. Tetapi orang-orang yang benar yang masih hidup akan diubahkan. Bagaimana dengan orang-orang yang benar yang sudah meninggal? Nah, ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini, kondisi kita saat ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kita harus bersiap untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dengan demikian, Alkitab memberikan suatu keterangan yang jelas bagi kita, bahwa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, di kelompok orang yang benar, ada yang masih hidup. Dan mereka tidak akan mengalami kematian. Mereka akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan mereka akan diubahkan. Ada orang benar yang sudah meninggal.
pada waktu ya kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka akan dibangkitkan dan kemudian diubahkan. Kelompok orang benar ini akan naik ke atas awan-awan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang benar yang sudah meninggal di dalam Tuhan tidak perlu khawatir. Karena pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka akan dibangkitkan dan akan diubahkan. Bukankah ini satu janji yang sangat luar biasa? Itulah sebabnya kita tidak perlu bersedih ketika ada orang-orang terkasih kita meninggal di dalam Tuhan Yesus. Karena kita menantikan saat ini, waktu Yesus datang yang kedua kali, mereka akan dibangkitkan dan kita akan bisa bertemu kembali dengan mereka. Orang benar, semua orang benar, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dan kemudian dibangkitkan, semuanya akan diubahkan. Saudara, saya punya seorang keponakan dan saya sering kali menceritakan cerita tentang keponakan saya ini. Keponakan saya ini namanya Matthew. Dia lahir tahun 2005 dan sejak dia umur 4 bulan pada waktu itu, orang tuanya, adik saya dan keluarganya menyerahkan dia kepada saya karena dia terlahir sebagai seorang anak Down syndrome. Di kampung halaman saya tidak ada terapi untuk Down syndrome pada waktu itu. Jadi sejak umur 4 bulan dia tinggal bersama saya dan menjadi anak saya yang saya sayangi. Nah, Matthew ini sangat menarik. Mungkin pada waktu pelajaran yang pertama di satu buku saya sudah menceritakan kepada saudara bagaimana dia rajin sekali menghafal lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Setiap hari dia menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Saat ini dia menghafal lebih banyak ayat Alkitab daripada apa yang saya hafalkan. Nah saudara, yang menarik adalah waktu dia kecil, pada waktu itu dia baru bisa jalan, dia sering kali berdiri di depan pintu rumah, ya, dan kemudian dia pegangan di pintu itu dan kemudian dia melihat keluar. Sore-sore habis mandi dia pergi ke pintu itu dan kemudian lihat keluar. Dan kemudian saya tanya, Matthew, kamu lagi ngapain? Kemudian dia bilang, Anti, aku lagi tunggu Yesus datang. Saudara, setiap kali dia menjawab seperti itu, hati saya itu terharu sekali. Karena saya merasa bahwa saya ini walaupun saya sudah dewasa, saya belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi aduh ampuni saya Tuhan, sering kali saya menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu dongeng yang mungkin masih lama terjadi. Tetapi anak ini, seorang anak Down syndrome, mengajarkan kepada saya bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah satu peristiwa yang nyata, saudara. Bukan hanya nyata, tetapi pasti terjadi. Tidak ada keraguan, ini pasti terjadi. Dan saudara, waktu dia mungkin usia sekitar 2 tahunan, dia mulai bisa bicara walaupun bicaranya nggak jelas. Setiap pagi, kami biasanya pagi-pagi, saya biasanya ambil buku lagu pujian kepada Tuhan, dan kemudian kita akan nyanyi sama-sama. Saya ingat pagi itu, saya menyanyikan satu lagu tentang kedatangan Yesus. Judulnya adalah Boleh Jadi Pada Waktu Pagi. Dan setelah kita menyanyikan, ya, ayat 3-nya kan katakan, oh sukacita karena hidup selamanya, tak ada lagi sakit, mati ataupun susah. Setelah kami menyanyikan 3 ayat ini, dia dengan bahasanya atau kata-katanya yang belum jelas pada waktu itu, kami berdua di atas tempat tidur dan mendadak dia katakan kepada saya, Anti, kalau Yesus datang, Matthew akan jadi cakep. Matthew akan jadi cakep. Saya kaget sekali. Dan kemudian dia lanjutkan lagi bahwa waktu Yesus datang, Anti, Matthew tidak Down syndrome lagi. Matthew akan jadi cakep. Saya kaget saat itu. Saya berpikir, bagaimana mungkin seorang anak kecil Down syndrome pula bisa mengerti dan punya iman yang seperti ini. Dan belum hilang kekagetan saya. Dia kemudian mengatakan kepada saya, dia lanjutkan dan dia katakan, Anti,
Kalau Yesus datang, Matthew mau anti ada. Saudara, ini adalah salah satu hal yang sangat indah yang saya nantikan. Saudara tahu mungkin bagi seorang anak Down syndrome, salah satu tanda yang terlihat adalah di wajah mereka. Umumnya anak Down syndrome mukanya mirip semuanya. Tapi saya punya satu pengharapan. Matthew memberikan saya satu harapan. Bahwa waktu Yesus datang, bahkan Down syndrome pun tidak akan menutupi kesempurnaannya. Saya tahu bahwa Yesus akan mengubahkan dia. Dan saya tahu, saya punya iman bahwa saya akan bertemu dengan dia dengan keadaan yang sempurna, tanpa cacat dan celah. Dan saya menunggu terjadinya peristiwa ini. Matthew saat ini berusia hampir 15 tahun. Dia tumbuh sehat menjadi seorang anak yang pintar, dan buku kesayangannya adalah Alkitab. Dari semua cerita Alkitab yang dia baca, tema atau pelajaran atau peristiwa yang dia paling sukai, cerita yang paling dia sukai adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia sering sore-sore ketika kami duduk, dia sering diceritakan, "Anti, kalau Yesus nanti datang, aku akan lari sekencang-kencangnya menuju Yesus. Kemudian aku akan memeluk Yesus, dan aku akan cium Yesus. Dan aku akan katakan, Yesus, terima kasih sudah menyelamatkan saya." Saudara, bukankah itu adalah harapan kita? Bukankah itulah angan-angan kita yang tertinggi? Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah lelah hidup di dunia yang seperti ini, yang terlalu banyak penderitaan. Setiap kali habis satu masalah, ada lagi masalah kemudian. Tetapi saudara, Tuhan memberikan kita harapan yang terbaik. Kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan mengakhiri semua penderitaan kita dan membawa kita naik, supaya di tempat di mana Yesus berada, kita akan berada. Semua orang benar akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan orang yang jahat? Orang yang menolak Yesus. Wahyu 6 ayat 16 memberikan satu keterangan. Bahwa mereka akan berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami. Dan sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu." Mengapa saudara mereka sampai meminta batu-batu itu turun dan mematikan mereka, membunuh mereka? Karena mereka tidak tahan terhadap terang kemuliaan Tuhan ketika Yesus datang yang kedua kali. Saudara, penting diingat di sini bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, dia tidak turun sampai menyentuh tanah di bumi. Tetapi umat-umat Tuhanlah, orang-orang benarlah yang akan naik ke awan-awan dan bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya sekali lagi, sebetulnya seberapa dekat kedatangan Yesus yang kedua kali saat ini saudara? Saudara ingat tadi ayat yang kita sudah bacakan, Matius 24 ayat 33. Demikian juga kalau kamu sudah menyaksikan ini, semuanya ini terjadi, ketika kamu sudah melihat semua peristiwa-peristiwa dunia ini, ketika benda-benda di langit sudah memberikan peringatan kepadamu, ketika gunung-gunung berapi, ketika banjir, ketika gempa bumi, ketika kelaparan, ketika wabah penyakit dan peperangan dan penyesatan itu terjadi, maka ketahuilah saudara bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Saudara, Yesus akan datang segera. Dan dia tidak akan berlambat-lambat, dia akan datang segera. Dia tahu kesulitan saudara, dia tahu air mata saudara. Dan dia tidak ingin menunda terlalu lama untuk menjemput orang-orang yang mengasihi dia. Kembali ke cerita tentang kota Pompei. Ada satu dan beberapa, bukan hanya satu, ada beberapa posisi mayat yang ditemukan oleh para arkeologis dalam posisi yang menarik. Ada yang sedang
wanita yang sedang mengangkat berlari, posisinya sedang berjalan tapi mengangkat anak-anaknya. Dari posisi itu kita dapat menebak bahwa wanita ini berpikir bahwa dia masih punya cukup waktu untuk bisa menyelamatkan anak-anaknya. Tetapi dia tidak punya lagi cukup waktu. Bukan hanya itu, mereka juga menemukan ada posisi seorang wanita yang sedang berlari dan di tangannya membawa banyak perhiasan-perhiasannya. Dari posisi ini juga kita bisa menebak bahwa ketika gunung Vesuvius itu meletus dan ketika lavanya sudah masuk ke dalam kota, si wanita ini berpikir bahwa dia masih punya cukup waktu untuk pulang ke rumah, ambil dulu semua hartanya dan kemudian melarikan diri. Tetapi tidak lagi ada waktu. Tidak ada lagi waktu bagi dia. Dan gantinya dia demi untuk menyelamatkan hartanya, demi untuk menyelamatkan anaknya, maka mereka semua binasa. Saudara, di dalam hidup kita ada berapa kali Tuhan memanggil kita? Ada berapa kali Tuhan sebenarnya memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk bertobat, untuk diselamatkan. Dan hati kita seringkali sudah merasa tergerak untuk menerima Yesus, untuk percaya kepada Yesus sepenuhnya. Tetapi setan memiliki satu virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19. Dan virus ini bernama menunda. Setan tahu bahwa penundaan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa membuat Anda terhilang, yang bisa membuat saudara dan saya pun akan menjadi terhilang. Ketika Tuhan menyatakan kebenaran melalui firman-Nya dan Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara, tetapi Anda menunda untuk menurut, menunda untuk berserah dan berpikir bahwa kita masih punya cukup waktu sebelum Yesus datang yang kedua kali. Iya, kalau seandainya kita masih hidup sampai Yesus datang yang kedua kali. Tetapi masing-masing dari kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup, saudara. Di hari ketika kita menutup mata dan meninggal dunia, kita tidak lagi memiliki cukup waktu untuk datang kepada Tuhan. Semakin lama sebuah keputusan dibuat, maka semakin mudah buat kita untuk bilang, sebentar lagi lah, nanti lagi. Sampai akhirnya penundaan itu menjadi hal yang biasa. Keinginan kita untuk ikut Tuhan menjadi lemah dan semakin lemah. Dan penundaan akan melenyapkan kerinduan untuk memutuskan ikut Tuhan sebelum semuanya menjadi terlambat. Saudara, mungkin banyak dari antara kita yang berkata bahwa tunggu dulu Tuhan. Saya masih harus cari duit dulu. Saya masih harus naik jabatan dulu. Saya masih harus menikah dulu. Saya masih harus punya anak dulu. Tunggu Tuhan. Saya masih punya terlalu banyak hal dalam hidup saya yang saya harus capai. Setelah itu baru saya akan ikut Engkau. Tetapi saudara, tahukah kita ketika kita berpikir seperti itu, kita sedang dicobai untuk menunggu datangnya saat yang tepat untuk berserah kepada Tuhan. Tetapi ingat bahwa saat yang tepat itu tidak akan pernah datang. Tidak akan pernah datang. Kalau kita menunggu, oh nanti setelah saya punya cukup uang, nanti setelah saya sudah menikah, nanti setelah saya sudah punya anak, atau nanti dengan segala 1001 alasan apapun. Saudara, setan akan memastikan bahwa lampu Anda akan terus merah. Ketika Anda menunggu supaya di dalam hidup Anda semua lampunya menjadi hijau, setan akan memastikan bahwa lampu itu akan terus merah. Sampai akhirnya di saat-saat terakhir hidup kita, kita sudah kehilangan kesempatan untuk ikut Tuhan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, Kapan itu? Mungkin Anda bertanya saat ini, kalau begitu kapan waktu yang tepat bagi saya untuk berserah kepada Tuhan? Sesungguhnya waktu ini saudara
adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi pertanyaannya, kapan waktu yang tertepat, saudara? Hari ini. Hari ini saudara, bukan besok. Hari ini. Hari inilah kita perlu membuat satu keputusan yang besar. Keputusan yang akan menentukan nasib hidup kita. Apakah kita akan memperoleh hidup yang kekal atau mendapatkan upah maut yang kekal. Saudara, hari ini kita harus memutuskan dan jangan pernah menunda. Saudara, pada waktu kita hidup di zaman yang sulit seperti saat ini, seperti tidak ada pengharapan, kita sering kali menjadi galau. Tapi saudara, saya ingat sekali, setiap kali ketika saya membaca satu buku cerita, saya suka sekali baca buku cerita petualangan pada waktu dulu. Pada waktu saya membaca buku cerita, dan kemudian pas bagian yang menegangkan, pas di bagian sepertinya yang benar ini akan kalah, dan saya mungkin sudah tidak tahan, akhirnya saya tutup bukunya dan kemudian saya cari bagian yang paling belakang. Saya mau tahu akhirnya seperti apa sih? Dan saudara, yang menarik adalah ketika saya membalik ke halaman yang paling belakang, dan pada waktu di situ saya melihat bahwa ini akan terjadi happy ending, akan terjadi sesuatu yang membahagiakan, bahwa kejahatan akan kalah dan kebaikan, kebenaran yang akan menang. Maka saudara, saya akan kembali baca buku yang tadi saya tinggalkan di tempat di mana saya tinggalkan, dengan tidak lagi merasa takut dan khawatir. Kenapa? Karena saya sudah tahu endingnya seperti apa. Saudara, Alkitab, firman Allah sudah memberitahukan apa akhir dari dunia ini. Bahwa penderitaan, kematian, air mata yang kita hadapi, penyakit yang kita alami pada saat ini, itu bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi akhir dari segalanya menunjuk kepada sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa yang sangat luar biasa yang kita nantikan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama seperti ketika setiap orang di dalam hidupnya sedang menantikan peristiwa pernikahannya. Kita nantikan dengan hati yang bahagia, hati yang deg-degan, karena kita tahu yang terbaik akan segera datang. Ketika di dalam pernikahan, pesta pernikahan, pemberkatan pernikahan, kita sangat bahagia. Kenapa? Karena akhirnya kita dipersatukan dengan orang yang kita kasihi. Demikian pun pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia sebagai mempelai pria datang untuk menjemput kita, umat-umat tebusannya, untuk bisa bersama-sama dengan dia. Karena dia katakan bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, pada hari ini, pada saat ini, ketika Anda mendengar hal ini, ketika Anda mengikuti tayangan ini saat ini, saudara, ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan Anda sedang mendengarkan saluran ini. Tetapi pada saat ini, Tuhan sedang memberikan kepada saudara satu undangan. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Terimalah aku. Dan jadikan aku sebagai juru selamat pribadimu. Tuhan sedang mengundang kita untuk kembali datang dan menggali firman-Nya. Di dalam Alkitab ada begitu banyak mutiara, perbatu permata yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Bukan untuk hidup kita yang saat ini saja, tetapi hingga saat kekekalan. Dan Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Kita tidak menurut kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Yesus mau berdiri di samping kita, bahkan menggendong kita untuk memampukan kita tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Pertanyaannya saudara, maukah saudara menerima undangannya? Maukah saudara meninggalkan segala hal yang selama ini merampas perhatian saudara dari Yesus yang mengasihi Anda? Maukah saudara bisa melepaskan
ambisi untuk mengejar kesenangan dunia, mengejar kehormatan dari dunia, mengejar eksistensi saudara mungkin di kantor, di gereja ataupun di rumah. Dan dengan hati yang hancur datang ke bawah kaki kayu salib dan menyerahkan hidup saudara kepada Yesus. Jika saudara mau, saat ini kita akan berdoa khusus untuk itu. Saya tahu saudara di rumah masing-masing, mungkin saat ini saudara sedang bergumul. Ada hal-hal kebenaran yang saudara sudah pelajari, tapi saudara bergumul untuk bisa ikut. Saudara, mintalah kuasa dari Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur karena apapun pergumulan hidup kami, apapun ujian hidup kami yang kami alami saat ini, betapapun sakitnya hati kami, Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang menjemput kami. Engkau akan menjemput kami ya Tuhan. Dan itu adalah janji yang paling indah, yang pernah kami dengarkan dan diucapkan dari Tuhan yang tidak dapat berdusta. Ya Tuhan, tolong kami untuk bisa menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, percaya sepenuhnya kepadamu mulai saat ini. Dan tolong kami untuk tetap setia kepadamu sampai Engkau datang yang kedua kali. Kami berdoa Tuhan, adalah harapan kami yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika Engkau datang yang kedua kali. Ya Tuhan, jangan lewatkan kami. Sebut nama kami ketika Engkau datang yang kedua kali. Ingatlah akan kami ya Tuhan, supaya ketika Engkau datang nanti, kami akan dapat naik ke awan-awan, bertemu dengan Engkau, Yesus yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang berada di tempatnya masing-masing saat ini, yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan berbagai penderitaan, penyakit, atau mungkin bergumul secara rohani untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Ya Tuhan, kami berdoa agar kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan mereka, agar semua orang dapat mengambil keputusan untuk mengikut Yesus saat ini. Bukan nanti saudara, bukan nanti ya Tuhan, tapi saat ini juga, hari ini Tuhan. Biarlah hati kami dapat serahkan kepadamu, dan biarlah kami akan setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami bawa doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara, setelah ini sudah masuk, KKR ini sudah masuk ke bagian yang ke-6. Ada satu kali lagi, dan setelah itu saudara akan selesai KKR ini. Tetapi saudara jangan khawatir, karena setelah KKR ini selesai, kami menyediakan kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, kelas-kelas belajar Alkitab, yang mungkin ada yang online, dan kalau keadaan sudah memungkinkan, juga mungkin ada yang saling bertemu. Ketika Anda belajar pelajaran ini, jangan menunda. Segeralah Anda mendaftar di dalam kelas-kelas pendalaman Alkitab. Jangan biarkan Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam hati Anda menunda. Jangan menunda lagi, dan jangan mendukakan Roh Kudus yang bekerja dalam hati Anda. Saudara, Sabtu depan kita akan ketemu lagi, dan tugas kita untuk minggu depan adalah menghafalkan Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24, dan kita akan belajar tentang pelajaran tentang satu tempat. Kiranya Tuhan memberkati sampai kita bertemu Sabtu yang akan datang. Amin.